Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin, amma ba'du. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan malam Jumat yang lalu menerangkan tentang muraqabah, yang jumlah muraqabah itu ada 20. Baru dibahas satu muraqabah, yaitu muraqabah ahadiyah. Muraqabah ahadiyah, muraqabah itu berusaha untuk mengajak mata hatinya untuk mengintai atau mengamati atau menganalisa atas anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah itu banyak sekali, ya. Makanya kalimatnya anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti akan diterangkan anugerah itu ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Anugerah itu ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak. Itu dua-duanya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya yaitu muraqabah yang kedua, yaitu muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah itu mengajak mata hati kita, bukan mata kepala kita tapi mata hati kita, untuk mengintai atau mengamati kebersamaan, ya, atau kesertaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Jadi menggerakkan mata hati kita untuk melihat, untuk memandang, untuk mempelototi atas kebersamaannya Allah terhadap kita. Kita merasa di dalam diri kita bahwa Allah selalu bersama kita. Dengan rasa bahwasanya Allah selalu bersama kita, maka nanti akan timbul, akan muncul di dalam diri kita ketika akan berbuat yang tidak baik itu takut. Ya. Hasil daripada muraqabah ma'iyah mengajak hati kita, mata hati kita untuk mengintai atas kebersamaannya Allah terhadap kita, sehingga hasilnya di dalam diri kita ketika kita akan mau berbuat yang tidak baik, akan berbuat maksiat, akan berbuat mungkarot,
akan berbuat mafsadat, ya, hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, itu muncul rasa ketakutan, rasa takut, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, karena Allah selalu bersama kita. Ini kadang-kalanya timbul di dalam diri kita itu tidak merasa bahwa Allah bersama kita, sehingga ya, dampaknya atau hasilnya kita kadang sering berbuat yang tidak benar, ya, meninggalkan sholat dengan seenaknya sendiri, ya kan, kemudian mencuri barang orang lain, ya, kadang ngerasanin jelek orang lain, itu juga tidak sadar, ya kan, nggak sadar kalau Allah selalu bersama kita. Itu akibatnya banyak hal, kemungkaran-kemungkaran, mafsadat atau sesuatu yang yang rusak, yang tidak baik di hadapan Allah, itu kadang-kalanya kita jalankan, kadang-kalanya kita lakukan. Nah, maka muraqabah ma'iyah ini mengajak basiroh kita atau mata hati kita untuk selalu melihat, memandang, mengamati, ya, kebersamaannya Allah atau kesertaan Allah terhadap kita. Kita merasa bahwa Allah tidak jauh dengan kita, kita merasa bahwa Allah dekat dengan kita, ya. Dalilnya mana? Dalilnya kata Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, ya, dan dia bersama kami, ya, dan dia bersama kamu, ya, di mana saja kamu berada. Ya, walaupun toh di tempat yang sepi nyenyet, tidak ada satu orang pun, apa yang kita lakukan, maka Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah bersama kita dalam keadaan apa saja, nggak ada orang satupun, ya. Itu Allah ngerti. Karena itu orang yang selalu muraqabah ma'iyah, selalu mengajak mata hatinya untuk selalu melihat kesertaannya Allah terhadap kita, kebersamaannya Allah terhadap kita, ya, mereka akan takut ketika akan berbuat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan takut ketika berbuat atau melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keterbalikannya daripada muraqabah ma'iyah, kalau hati kita tidak selalu kita ajak untuk muraqabah, untuk mengintai-intai, untuk melihat kebersamaannya Allah terhadap kita, ini kadang-kalanya kita sering lupa, kadang-kalanya kita sering lalai, kadang-kalanya kita sering teledor, ya kan, berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat mungkar, berbuat mafsadah, ya, menimbulkan sebuah kerusakan, memfitnah orang, mengadu domba, menganiaya dan lain sebagainya. Itu akibat daripada kita tidak sering mengajak mata hati kita untuk selalu muraqabah ma'iyah. Maka insya Allah, kalau kita mau rutin, ya, mau istiqomah untuk selalu menggerakkan mata hati kita, mengangan-angan, mengintai-intai, melihat-lihat, ya, merasakan bahwa Allah selalu bersama kita, Allah tidak jauh daripada kita, maka insya Allah akan bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang positif, ya, akan menimbulkan amaliyah-amaliyah yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muraqabah ma'iyah. Maka ini biasanya ditentukan kepada salik, ya, atau orang-orang yang sudah thariqah, ya kan, untuk selalu mengajak mata batinnya atau mata hatinya muraqabah ma'iyah, ya, di mana saja, ya, di mana saja, bahkan sering dilatih, ya kan, di pagi hari, di siang hari, di malam hari, atau bahkan di tempat-tempat keramaian, ya, di tempat-tempat yang sepi. Nah, itu dilatih hati kita, mata hati kita yang paling dalam itu diajak untuk merasakan bahwa Allah bersama kita, ya, Allah bersama kita. Nah, sehingga dengan rasa itu nanti akan mampu menangkal atau menolak sesuatu hal yang tidak baik yang akan masuk di dalam diri kita,
sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Allah akan masuk di dalam hati kita. Maka akibat daripada tidak seringnya kita mengajak mata hati kita untuk muraqabah ma'iyah, maka terjadilah hal-hal yang kita lakukan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah thariqah ya terutama atau khususnya jangan hanya sekedar wirid-wirid saja atau zikir-zikir saja. Kalau kita hanya sekedar wirid saja, zikir saja, dan muraqabah ini tidak kita lakukan, muraqabah ini kita tidak amalkan, maka sangat lambat masuknya daripada zikir ataupun wirid yang kita amalkan di dalam hati kita. Makanya realitanya juga tidak sedikit yang ahli wiridannya nggak pernah ketinggalan, sholat 5 waktunya juga tidak pernah ketinggalan, tapi maksiatnya juga tidak pernah berhenti, tidak pernah ditinggalkan, mungkarnya juga tidak pernah berhenti, ya kan? Mengadu domba, mau fitnah, bahkan sama tetangga pun juga nggak akur, sama kawan pun juga tidak pernah akur, ya, suka mendolimin orang, ya, dan seterusnya. Ya, maka latihan untuk jamaah kita, ya, terutama jamaah thariqah yang sudah menjalankan tuntunan daripada guru mursyidnya, untuk pelan-pelan sedikit demi sedikit dilatih hatinya, ya. Untuk yang belum thariqah, yang sudah tua-tua juga tidak ada salahnya melatih hatinya untuk diem, mulutnya diem, ya kan, badannya tenang, badannya tomakninah, ya. Baik itu matanya terbuka ataupun melek ataupun merem ataupun tertutup, ya, nggak jadi masalah. Yang penting hatinya itu digerakkan untuk selalu melihat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita, baik itu arah kanan ataupun kiri kita, depan ataupun belakang kita, atas ataupun bawah kita, yang disebut muraqabah ahadiyah, ya. Kemudian kita merasa bahwa Allah tidak jauh dengan kita, Allah selalu bersama kita, Allah melihat apa yang kita perbuat, Allah mendengar apa yang semua kita omongkan, ya kan? Kita sadar itu, ya, kita rasakan itu, insya Allah itu akan mampu menunjang daripada meningkatnya latifah-latifah yang ada di dalam kolbu kita, dari latifatul kolbi menuju ke latifatul roh, dari latifatul roh menuju ke latifatul sirri, dari latifatul sirri menuju ke latifatul khofi, dari latifatul khofi menuju ke latifatul akhfa, dari latifatul akhfa menuju ke latifatul nafs, dari latifatul nafs menuju ke latifatul qalb. Dan insya Allah akan sempurna sampai ke 7 latifah yang ada di dalam kolbu kita. Amin ya robbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan ini bisa memberkahi kepada diri kita, terutama jamaah-jamaah thariqah, ya, bagi salikin yang mau mengambah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menambah usul ilallah, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.